Pak Guru, lihat ini Pak Guru. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Presiden kita memberikan statement seperti itu. Menurut Pak Guru, bagaimana? Oke, Pak Prabowo, saya ucapkan terima kasih atas itikat baiknya dan saya sangat menghargai Pak Prabowo untuk itu, untuk berharap agar para koruptor itu mengembalikan uangnya. Tapi gini Pak Prabowo, mohon berpikir jangan terlalu simplistik gitu ya. Jangan terlalu penyederhanaan. Jadi misalkan gini ya, saya koruptor, saya ngambil duit dari rakyat. Akibatnya apa? Akibatnya rakyat yang mau berobat mati duluan gara-gara uangnya kecuri. Akibatnya ada rakyat yang kejerat pinjol gara-gara haknya itu diambil. Akibatnya ada juga yang stres, kemudian depresi, kemudian jadi gila. Seandainya saya koruptor mengembalikan uang semuanya kepada rakyat itu, dia yang udah mati nggak bisa hidup lagi, dia yang udah gila akan susah kembali lagi. Dia yang sudah terjerat pinjol, dia susah untuk mengembalikannya karena pinjaman ternyata berlipat ganda untuk pengembaliannya. Jadi sebenarnya uang korupsi yang dikembalikan itu nggak menyelesaikan masalah sepenuhnya. Ya sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo kalau misalkan berharap dan ini misalkan dikaitkan dengan urusan agama gitu kan. Kan di Indonesia itu ya argumentasi paling valid selesai udah nggak bisa diapa-apain ya kalau misalkan main dalil melalui agama gitu ya. Tapi coba pikirin lebih jauh lagi. Yang mungkin bisa dikembalikan itu adalah nominal uangnya. Tapi dampak dari kerusakan yang telah terjadi itu tidak bisa dikembalikan. Contohnya yang kemarin, korupsi 300 triliun rupiah. 271 triliun diantaranya itu adalah kerusakan hutan, kerusakan lingkungan. Coba si koruptor itu kembalikan duitnya. Emang alam bisa langsung selesai gitu, jadi tiba-tiba kembali lagi gitu? Ya enggak kan? Hewan-hewan di sana yang punah ya sudah punah. Hutan di sana atau sungai di sana yang keracunan udah selesai. Butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh tahun, ratusan tahun misalkan untuk bisa mengembalikan pada kondisi yang sebelumnya gitu. Ya udah kembaliin aja uangnya. Tapi kan tetap dampaknya itu nggak bisa kembali gitu. Jadi koruptor itu merugikan senilai itu. Bukan berarti kalau itu dikembalikan kemudian nilainya juga ikut kembali ya enggak gitu. Jadi itu masalah yang pertama yang harus dikomentari. Kemudian yang kedua tadi itu saya sih berharap agar mereka semua bisa mengembalikan, si koruptor itu bisa mengembalikan. Coba misalkan gini ya, ini perhitungan yang kedua dalam konteks ekonomi. Saya korupsi uang 100 triliun rupiah. Lalu setelah 1 triliun rupiah itu, kemudian saya bikin sebuah perusahaan besar. Setelah bikin perusahaan besar, si perusahaan besar itu dalam waktu 1 tahun untung jadi 1,5 triliun rupiah. Lalu ya sudah saya kembalikan yang 1 triliun ke negara. Saya punya untung berapa? 500 miliar. Kalau misalkan penyederhanaannya adalah nanti yang penting kembalikan uang koruptor, bisa sok dikembalikan, tapi si koruptor itu sudah dapat untung gede gitu. Dari situ aja gitu. Dan misalkan uang korupsi itu kan bisa dipakai buat apa aja gitu. Bisa dipakai buat segala hal. Nah, kalau misalkan hitung-hitungannya adalah seperti itu, maka
sangat-sangat pidato Bapak itu sangat memotivasi orang untuk melakukan tindakan korupsi. Ya sudah, saya korupsi dulu aja 5 miliar. 5 tahun kemudian nanti saya kembalikan sembunyi-sembunyi ke Bapak, Pak. Terima kasih banyak, sembunyi-sembunyi nanti saya kembalikan. Tapi itu sudah beranak cucu 5 miliar itu. Gitu. Jadi, aduh, Pak, saya sungguh sangat termotivasi untuk bisa menjadi seorang koruptor. Kita mengalami sekarang yang namanya penjajahan regulasi. Jadi ini nanti caranya maling bukan ngambil duit, tetapi ngerubah aturan. Jadi itu namanya penjajahan regulasi. Kita sedang dijajah maling, Pak Guru. Itu saya setuju dengan Cak Nun, dan nanti 2025 saya beberkan semuanya. Nanti saya tuh lagi bikin sebuah persiapan terkait dengan ini. Jadi mau bikin gerakan anti korupsi yang pakai teknologi canggih. Nah, tapi intinya gini, jadi maling-maling itu zaman sekarang tuh memang gitu. Jadi misalkan saya mau jadi presiden, tapi tidak memenuhi syarat, aturannya aja diganti. Nah, gitu. Misal ya, Kayak kenal. Ya misal itu mah ya atau misalkan saya tuh mau nyuri uang 1 triliun. Tapi kan terhalang. Nah, udah aja jadi anggota DPR. Terus bikin aturan, undang-undang bahwa nyuri uang segini tuh boleh. Nah, gitu ada. Dan banyak kasus kayak gitu tuh. Ya maklum, misalkan, makanya saya pernah sampaikan juga. Ini terkait dengan DPR ya di Indonesia ya. Coba bayangkan sedikit. Petani di Indonesia itu jumlahnya banyak. Dan mewakili hajat hidup orang banyak. Tapi tidak ada yang mewakili kepentingan petani karena di DPR tidak ada tukang petaninya. 60% dari anggota DPR itu adalah pengusaha. 15% berikutnya itu adalah anak dari politisi atau keluarga dari politisi. Terus ada juga dari wartawan dan sebagainya. Dan dengan komposisi yang seperti itu, maka yang akan diuntungkan dari regulasi-regulasi dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia pasti berhubungan dengan keuntungan usaha atau keuntungan bagi para politikus. Kan gitu sederhananya. Nih, coba misalkan kita pikirin ya. Setiap tahun di Indonesia itu kehilangan 150.000 hektar sawah. Dan kita hanya bisa menambah sekitar 60.000 saja. 60.000 hektar sawah saja. Bikin di Papua dan sebagainya per tahunnya. Akibatnya apa? Akibatnya semakin kesini kita akan krisis pangan. Kenapa seperti itu? Karena si petani itu menghasilkan setiap tahunnya itu, setiap bulannya itu hanya Rp900.000 per 1 hektar. Jadi sawah itu merugikan. Kalau kita punya sawah tuh rugi. Bayangin 1 hektar sebulan hanya 900.000. Coba kalau misalkan itu diganti jadi pabrik atau tempat kos-kosan gitu, gede banget. Nah, akhirnya apa? Semakin banyak petani yang jual sawahnya. Akibatnya Indonesia semakin miskin, semakin bangkrut, dan kita harus impor beras dari Thailand. Nah, gimana cara mengatasinya? Ya kita pikirin soal petani. Tapi kan masalah urgen kayak gitu nggak akan diurusin. Karena apa? Karena di DPR kita tidak ada perwakilan untuk kepentingan yang urgen. Yang ada itu adalah kepentingan pengusaha yang, misalkan kepentingan pengusaha kemarin itu, saya TV bangkrut gara-gara YouTube dan TikTok. Jadi gimana caranya? Ya bikin aturan YouTube dan TikTok tidak boleh berkembang. Itu ada, itu ya anggota DPR yang bikin-bikin kayak gitu. Jadi harus disesuaikan juga dengan kepentingan mereka, bukan kepentingan bangsa dan negara. Penjahat-penjahat mengerikan. Ya, jadi mereka bikin regulasi, mereka bikin peraturan-peraturan. Nyebelin kan? Ya termasuk peraturan yang YouTube, KPI masuk ke YouTube itu. Nah ya itu. Itu mengerikan sekali. Ya, tapi kan ya kita lawan, kita smackdown gitu ya.